Dharavi, sebuah nama yang mungkin tidak asing bagi sebagian besar dunia, adalah kawasan pemukiman padat penduduk yang terletak di jantung kota Mumbai, India. Terkenal sebagai salah satu kawasan kumuh terbesar di Asia, Dharavi bukan sekadar simbol kemiskinan atau kesemrawutan urban, tetapi juga menjadi cerminan nyata dari ketahanan, kreativitas, dan semangat juang masyarakatnya. Dharavi terbentuk pada awal abad ke-20, ketika gelombang urbanisasi besar-besaran membawa banyak penduduk pedesaan ke Mumbai, yang dulu dikenal sebagai Bombay. Terletak di antara dua jalur kereta api utama dan berdekatan dengan pusat bisnis Mumbai, Dharavi secara strategis berada di lokasi yang sangat vital. Namun, seiring waktu, kawasan ini berkembang secara tidak terencana, menjadikannya daerah yang padat, dengan infrastruktur minim dan sanitasi yang buruk. Dengan populasi lebih dari 700.000 jiwa dalam area seluas kurang dari 2,5 km persegi, Dharavi adalah contoh ekstrim dari kepadatan penduduk. Rumah-rumah sempit, jalan-jalan kecil yang nyaris tak bisa dilalui kendaraan, dan fasilitas umum yang terbatas menjadi pemandangan sehari-hari. Namun di balik segala keterbatasan itu, Dharavi menyimpan dinamika sosial dan ekonomi yang luar biasa. Salah satu sisi paling menarik dari Dharavi adalah aktivitas ekonominya. Meskipun tampak sederhana, kawasan ini menjadi pusat ekonomi mikro yang sangat aktif. Industri rumahan seperti produksi kulit, tekstil, tembikar, dan daur ulang plastik menyumbang miliaran rupiah setiap tahunnya. Banyak keluarga menjalankan usaha turun-temurun dari rumah mereka sendiri, menjadikan Dharavi sebagai contoh nyata ekonomi berbasis komunitas yang mandiri. Meski masyarakat Dharavi dikenal tangguh dan mandiri, tantangan yang mereka hadapi sangat besar. Sanitasi yang buruk, akses terbatas ke air bersih, kepadatan ekstrim, dan kurangnya layanan kesehatan menjadi masalah utama. Pemerintah India dan beberapa pihak swasta telah mencoba melakukan proyek revitalisasi, namun banyak yang tersendat karena kompleksitas sosial dan legalitas kepemilikan lahan. Di tengah keterbatasan, masyarakat Dharavi terus berjuang untuk hidup layak. Pendidikan mulai menjadi prioritas bagi generasi muda, dan berbagai LSM aktif memberikan dukungan dalam bidang kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan perempuan. Dharavi bukan sekadar kawasan kumuh, ia adalah gambaran nyata tentang bagaimana komunitas yang marginal mampu bertahan dan bahkan berkembang dalam tekanan. Di balik tembok-tembok sempit dan jalanan berliku, ada cerita-cerita harapan, kerja keras, dan impian akan masa depan yang lebih baik. Dharavi mengajarkan bahwa kemiskinan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju perubahan yang lebih baik. Di balik hiruk-pikuk aktivitas dan semangat hidup yang tinggi, Dharavi juga menyimpan sisi gelap yang kerap terabaikan oleh dunia luar. Kemiskinan yang akut telah menciptakan ekosistem sosial yang kompleks, dengan permasalahan yang berlapis dan sulit diurai. Sebagian besar penduduk Dharavi hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu dan tanpa jaminan sosial. Anak-anak banyak yang terpaksa putus sekolah untuk membantu orang tua mencari nafkah, sehingga lingkaran kemiskinan terus berulang dari generasi ke generasi. Ketimpangan ekonomi antara kawasan Dharavi dan distrik-distrik elit di Mumbai menjadi gambaran tajam tentang ketidaksetaraan yang terjadi di tengah kota metropolitan terbesar di India ini. Minimnya akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi memicu berbagai masalah kesehatan. Saluran pembuangan terbuka, penumpukan sampah, dan kondisi lingkungan yang padat mempercepat penyebaran penyakit seperti diare, TBC, dan infeksi kulit. Banyak penduduk yang harus berbagi toilet umum dengan puluhan hingga ratusan orang, menjadikan kebersihan sebagai tantangan besar yang nyaris permanen. Tingkat kriminalitas di Dharavi juga menjadi perhatian. Karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya akses pendidikan, sebagian masyarakat mudah terjerumus dalam aktivitas ilegal seperti pencurian, peredaran narkoba, dan perjudian. Selain itu, praktik eksploitasi tenaga kerja, bahkan terhadap anak-anak, masih terjadi di beberapa industri rumahan. Banyak pekerja yang tidak mendapatkan upah layak atau jaminan keselamatan kerja. Perempuan di Dharavi menghadapi tantangan yang lebih berat. Selain beban ekonomi, mereka seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan di ruang publik. Banyak kasus kekerasan gender tidak pernah dilaporkan karena stigma sosial dan ketakutan akan pembalasan.
Upaya pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan masih harus berhadapan dengan norma-norma patriarkal yang kuat. Program-program relokasi dan rehabilitasi dari pemerintah seringkali justru menimbulkan kecemasan baru bagi penduduk. Banyak yang khawatir kehilangan mata pencaharian jika dipindahkan dari Darafi ke daerah pinggiran. Di sisi lain, rencana-rencana besar yang mengusung nama pembangunan kadang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan suara komunitas lokal, yang berisiko memperparah marginalisasi. Meski sisi gelap Darafi menggambarkan realitas yang keras, tak dapat dipungkiri bahwa kawasan ini juga menjadi cermin dari ketabahan luar biasa manusia dalam menghadapi keterbatasan. Tantangan besar yang dihadapi tidak bisa diselesaikan hanya dengan intervensi dari luar, dibutuhkan pendekatan yang manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan, yang benar-benar mendengarkan kebutuhan masyarakat setempat. Darafi bukan hanya tempat yang menantang secara fisik, tetapi juga secara moral. Ia menantang kita untuk peduli, untuk memahami, dan untuk tidak menutup mata terhadap mereka yang hidup dalam bayang-bayang kemajuan kota besar. Hidup di Darafi berarti berdampingan dengan kondisi kumuh yang ekstrim setiap hari. Dari luar, wilayah ini tampak seperti labirin dari seng berkarat, tembok bata yang belum diplester, dan kabel listrik yang menjuntai tak beraturan di antara gang-gang sempit. Namun di balik fasad itu, tersimpan realitas kehidupan yang keras dan tanpa ruang untuk kenyamanan. Sebagian besar keluarga di Darafi tinggal di ruangan sempit berukuran sekitar 10-12 meter persegi, yang dihuni oleh 5 hingga 8 orang. Satu ruangan berfungsi sebagai tempat tidur, dapur, dan ruang tamu sekaligus. Dalam kondisi seperti itu, konsep privasi nyaris tidak ada. Anak-anak tumbuh besar tanpa ruang untuk bermain, belajar pun dilakukan di sela-sela rutinitas orang tua bekerja atau memasak. Pada malam hari, suhu dalam rumah-rumah kecil itu bisa menjadi sangat panas karena sirkulasi udara yang buruk. Banyak yang tidur di lantai, sementara beberapa bahkan memilih tidur di atap atau di luar rumah saat musim panas tiba. Di Darafi, air bersih adalah barang langka dan sangat berharga. Warga harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan air dari keran umum yang hanya mengalir beberapa jam dalam sehari. Karena pasokan tidak selalu cukup, banyak yang menggunakan air yang tidak higienis untuk mencuci, mandi, atau memasak. Toilet umum digunakan bersama oleh ratusan orang. Selain kotor dan minim perawatan, lokasinya yang jauh dari rumah membuat banyak warga, terutama perempuan, memilih menahan buang air atau melakukannya di tempat terbuka pada malam hari, meningkatkan risiko kesehatan dan kekerasan seksual. Anak-anak di Darafi tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan. Mereka bermain di jalan berlumpur, di dekat saluran air yang kotor, atau di tumpukan sampah. Meskipun ada sekolah, banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena tekanan ekonomi keluarga. Mereka akhirnya bekerja sejak usia dini, menjadi buruh pabrik rumahan, pemulung, atau membantu orang tua di pasar. Kondisi kumuh dan sempit juga berdampak pada tumbuh kembang mereka secara fisik dan psikologis. Malnutrisi, infeksi kulit, dan masalah pernapasan adalah masalah kesehatan yang sering ditemukan pada anak-anak Darafi. Namun, yang membuat Darafi bertahan adalah kekuatan komunitasnya. Di tengah keterbatasan, ada rasa solidaritas yang tinggi antar warga. Mereka saling membantu, berbagi makanan saat krisis, dan bekerja sama menjaga ketertiban di lingkungan. Kehidupan kolektif menjadi bentuk pertahanan sosial yang kuat dalam menghadapi tekanan hidup yang luar biasa. Warga Darafi mungkin hidup dalam kondisi kumuh, tetapi mereka tidak menyerah pada keadaan. Banyak komunitas lokal dan organisasi swadaya yang terus berupaya memperbaiki kualitas hidup, mulai dari menyediakan pelatihan keterampilan, pendidikan informal, hingga layanan kesehatan dasar. Kekumuhan di Darafi bukan semata hasil pilihan, melainkan buah dari sistem yang tidak adil dan urbanisasi yang tidak terkendali. Di tempat ini, kehidupan berjalan cepat namun keras. Setiap sudut Darafi berbicara tentang keterbatasan, namun juga tentang kekuatan. Bagi dunia luar, Darafi mungkin hanya simbol kemiskinan. Tapi bagi mereka yang hidup di dalamnya, ini adalah rumah, ruang harapan, dan medan perjuangan. Masyarakat miskin di Darafi hidup dalam tekanan sosial dan ekonomi yang terus-menerus. Namun, dari tekanan inilah muncul bentuk kehidupan sosial yang unik, solidaritas kuat, gotong royong antar warga, dan jaringan informal yang menopang kehidupan sehari-hari.
Dalam banyak kasus, ketika seseorang jatuh sakit atau kehilangan pekerjaan, tetangga adalah orang pertama yang datang membantu. Kebersamaan menjadi satu-satunya jaring pengaman sosial yang dapat diandalkan, karena bantuan dari pemerintah seringkali lambat atau tidak merata. Kekuatan komunitas inilah yang membuat Dharavi terus bertahan, bahkan ketika kondisi di sekelilingnya kian memburuk. Di tengah segala keterbatasan, perempuan Dharavi memainkan peran penting dalam menghidupi keluarga. Banyak dari mereka bekerja sebagai buruh rumahan, menjahit pakaian, memasak makanan untuk dijual, atau mengelola bisnis kecil-kecilan dari rumah. Meski upah yang mereka terima sangat rendah, mereka tetap menjalankan tanggung jawab sebagai ibu, istri, sekaligus pencari nafkah. Namun, kerja keras mereka seringkali tidak terlihat dan tidak dihargai secara sosial. Dalam sistem patriarki yang masih kuat, perempuan di Dharavi juga menghadapi tekanan ganda, kemiskinan dan diskriminasi. Walau begitu, mereka adalah fondasi yang menopang ketahanan sosial komunitas. Meski banyak anak yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan, tidak sedikit pula yang bercita-cita keluar dari Dharavi melalui pendidikan. Sekolah-sekolah non-formal dan lembaga sosial di kawasan ini terus berjuang membuka jalan bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Anak-anak muda yang berhasil kuliah atau mendapatkan pekerjaan di luar Dharavi sering kembali untuk berbagi ilmu dan pengalaman, menciptakan lingkaran harapan baru. Mereka membawa energi perubahan dan menjadi simbol bahwa meski lahir dalam kemiskinan, masa depan tidak harus diwarisi dalam bentuk yang sama. Salah satu masalah mendasar yang dihadapi warga Dharavi adalah ketidakjelasan status hukum tempat tinggal mereka. Sebagian besar rumah dibangun tanpa sertifikat kepemilikan resmi, membuat mereka rentan terhadap penggusuran sewaktu-waktu. Rencana renovasi atau pembangunan ulang sering menimbulkan kecemasan, karena warga takut kehilangan akses terhadap pekerjaan yang bergantung pada lokasi. Meski menjadi bagian penting dari ekonomi Mumbai, masyarakat miskin di Dharavi seringkali diabaikan dalam perencanaan kota. Mereka ada, namun seolah tidak pernah benar-benar diakui. Kehidupan masyarakat miskin di Dharavi bukan hanya cerita tentang penderitaan, melainkan juga tentang ketegaran. Di balik lorong-lorong sempit dan rumah-rumah reyot, ada orang-orang yang berjuang keras untuk keluarga mereka, membangun komunitas, dan menggantungkan harapan pada setiap kesempatan kecil yang datang. Dharavi adalah wajah lain dari kota besar, bukan tentang kemegahan gedung pencakar langit, melainkan tentang manusia yang berani bermimpi di tengah kenyataan yang keras. Dan selama masih ada harapan dan solidaritas, kehidupan di Dharavi akan terus menyala, meski hanya seterang lampu minyak di tengah gelapnya malam.